Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, melanjutkan chapter lalu. Shinji memperlihatkan banyak prajurit raksasa dari berbagai desa di dunia matahari. Mereka sedang mendatangi area sekolah Walrus. Hal ini berbanding terbalik dengan para raksasa di sana yang justru sedang berusaha melarikan diri setelah bajak laut Giant Warrior berubah menjadi iblis. Raksasa yang tengah lari itu pun berpapasan dengan para prajurit yang baru datang, sehingga mereka pun mulai menjelaskan situasinya. Jadi, ini semua orang sudah tahu bahwa Dory, Brogy, dan sebagian anak buah mereka sudah menjadi iblis yang dikendalikan oleh musuh. Hal itu memang sangat disayangkan, karena bajak laut Giant Warrior adalah tokoh-tokoh penting dari Pulau Elbaf, namun karena keadaan memang memaksa, maka para prajurit raksasa mau tidak mau harus melawan mereka semua. Orang-orang di area sekolah Walrus yang tadinya ingin lari menghindar itu pun kini kembali ke medan pertempuran, sebab kedatangan bala bantuan dari berbagai desa membuat jumlah mereka meningkat berkali-kali lipat. Selain berdatangan ke area sekolah Walrus, sebagian prajurit Elbaf juga datang ke desa tempat Jarul berada, sehingga mereka membantu sang legenda itu untuk melawan para musuh. Kemudian Robin dan sebagian kru bajak laut topi jerami yang melihat itu pun memutuskan untuk bertarung bersama para prajurit raksasa. Keadaan pun tampak lebih baik karena peningkatan jumlah pasukan di pihak Elbaf yang ada di sana. Di tengah kekacauan dalam pertempuran yang berlangsung, beberapa raksasa berhasil mendekati Imu Sama yang sedang memasuki tubuh Gunko. Mereka hendak menyerangnya karena dialah dalang dari masalah yang ada di sana. Nah, tentu Imu Sama kesal mendapat perlakuan seperti itu. Dia pun kembali membuka buku sihirnya yang telah diperlihatkan pada bab yang lalu. Namun jika dalam chapter lalu Imu Sama mengeluarkan pisau dan senapan dari sana, ini dia mengeluarkan senjata yang berbeda. Imu Sama mengambil cambuk unik yang memiliki ujung berapi. Ketika cambuk itu dipakai untuk menyerang musuh, maka api di ujungnya akan langsung menyebar dengan sangat cepat. Hal itu pun membuat dia bisa mengalahkan beberapa raksasa dengan mudah. Tak lama berselang, ada semakin banyak raksasa lain yang datang mendekatinya. Mereka semua ingin menyerang Imu Sama dengan sekuat tenaga. Untuk menangani itu, Imu Sama tak memakai cambuk lagi, melainkan dia menciptakan lingkaran sihir di udara menggunakan trisulanya. Dari dalam lingkaran sihir itu muncul banyak tali berwarna hitam yang langsung melilit dan mengikat tubuh dari para kawanan raksasa. Alasan mengapa Imu Sama hanya mengikat mereka karena dia tidak mau menghabisi terlalu banyak raksasa di sana. Nah, bagaimanapun juga tujuan utama Imu Sama adalah membuat kekuatan tempur mereka jatuh ke tangan pemerintah dunia. Jadi tentu dia harus menahan diri dalam bertarung melawan para raksasa tersebut agar korban yang berjatuhan tidak terlalu banyak dan masih banyak raksasa tersisa yang bisa dia jadikan pasukan. Dengan begitu, maka Imu Sama juga nanti akan menghentikan amukan dari para raksasa iblis yang sekarang sedang bertempur jika mereka menimbulkan terlalu banyak korban di pihak Elbaf. Dari berbagai kekacauan yang ada sekarang ini, masih belum banyak korban yang berjatuhan sebab para prajurit raksasa bersama sebagian kru bajak laut topi jerami dengan sekuat tenaga memberi perlawanan. Melihat kemampuan-kemampuan yang Imu Sama pakai, dapat kita ketahui ada satu hal yang mirip dengan kekuatan Nika. Kemampuan itu adalah menciptakan atau mengeluarkan benda-benda dari dimensi lain. Kita tahu Luffy dalam mode Nika pun bisa melakukan hal seperti itu. Tapi bedanya, Imu Sama harus menggunakan media seperti buku dan lingkaran sihir. Sedangkan Luffy dalam mode Nika hanya perlu mengeluarkan itu dari imajinasinya saja. Saat di Pulau Egghead yang lalu, Luffy hanya memakai kemampuan tersebut untuk mengeluarkan benda-benda sepele seperti kacamata, pemukul baseball, dan juga helm. Melihat dari kekuatan Imu Sama yang seperti itu, dapat dipastikan kalau Luffy dalam mode Nika akan mampu lebih terampil lagi dalam mengimajinasikan berbagai barang yang dia ciptakan. Hal itu tentu akan berdampak besar pada gaya Luffy bertarung nantinya, dan tentunya Luffy akan lebih cepat dalam hal imajinasi dibandingkan dengan Imu Sama. Sehingga terdapat kemungkinan besar Luffy mampu membuat Imu Sama jadi tidak berdaya ketika bertarung dengan Luffy. Namun perlu dicatat, kemampuan imajinasi Luffy benar-benar menguras tenaga lebih besar dibandingkan Nika versi biasa. Kembali ke area pertempuran di sekolah Walrus. Di tengah pertempuran panas yang terjadi antara para raksasa iblis melawan kubu Elbaf, ada momen di mana Jinbe dan Brook saling serang dengan Dory dan Brogy. Berhubung kekuatan Dory dan Brogy sekarang telah mengalami peningkatan signifikan karena diubah menjadi iblis oleh Imu Sama, maka Jinbe
dan Brook pun tentu langsung terhempas. Namun mereka berdua belum kalah. Keduanya bangkit kembali dan tampak lebih serius. Jinbe mengatakan sebenarnya sangat disayangkan harus melawan bajak laut Giant Warrior mengingat hubungan baik mereka beberapa waktu yang lalu. Tapi Jinbe juga paham bahwa hal ini harus tetap dilakukan karena keadaan yang memaksa. Sama saja dengan Jinbe, Brook juga akan mengerahkan segalanya dalam pertempuran ini. Brook ingin kekecauan yang terjadi bisa cepat selesai karena dia harus memastikan apakah Gunko benar-benar gadis yang dia kenal pada masa lalu atau bukan. Beralih ke tempat lain. Pulau Karibari sebagai markas besar Cross Guild mulai ditampilkan kembali. Sebagaimana di video sebelumnya, di sana sedang terjadi pertempuran karena angkatan laut menyerang dengan armada besar. Orang yang memimpin armada tersebut adalah Laksamana Ryukugyu atas perintah langsung dari Fleet Admiral Akainu. Pertempuran itu sudah berjalan dengan cukup panjang, di mana pihak Cross Guild tampak berhasil unggul. Terdapat berbagai faktor yang menjadikan unggul. Pertama, adanya keberadaan Mihawk yang mendesak Admiral Ryukugyu. Dan kedua, karena Cross Guild memang telah memiliki beberapa petinggi baru dengan kemampuan yang terbilang sangat hebat. Dua faktor itulah yang membuat organisasi Cross Guild bisa lebih unggul daripada angkatan laut dalam pertempuran itu. Di sana pertarungan itu ada seorang Vice Admiral yang berlari menuju ke dalam kapal. Dia mengambil Denden Mushi untuk melaporkan keadaan kepada Akainu. Mengapa dia melakukan itu? Karena sebelum pergi ke sana, Akainu memang memberinya tugas khusus untuk segera melapor apabila ada sesuatu yang terjadi. Tugas khusus ini tidak diberikan kepada Ryukugyu karena Akainu tahu dia pasti akan sibuk bertarung, sehingga tidak ada waktu untuk memberikan laporan. Vice Admiral yang diberi tugas tersebut pun segera menghubungi Akainu untuk bilang mereka semua sedang terdesak, termasuk Ryukugyu yang sekarang berduel melawan si mata elang. Akainu tentu kesal saat mendengarnya, sehingga dia langsung memukul meja. Sang Fleet Admiral itu pun berkata, berusahalah untuk bertahan selama mungkin, karena dia akan mengirim bantuan lagi ke Pulau Karibari. Akainu juga ingin Vice Admiral tersebut mencari cara untuk menyampaikannya kepada Ryukugyu agar Ryukugyu tetap bertahan sebisa mungkin. Setelah panggilan Denden Mushi ditutup, Akainu memerintahkan Fujitora untuk segera pergi ke markas Cross Guild. Awalnya tugas Fujitora adalah pergi ke Pulau Elbaf, tapi karena para petinggi pemerintah dunia tidak setuju apabila angkatan laut ikut campur urusan di negeri para raksasa itu, maka Fujitora pun harus segera diberi tugas lain oleh Akainu. Mengingat keadaan dunia sekarang sedang sangat kacau, perlu kita ingat kembali di mana sebelumnya Fujitora telah diberi misi khusus ke Pulau Elbaf, bahkan dia sudah sampai di sana dan hampir ikut terlibat dalam pertempuran. Namun beberapa waktu yang lalu mereka disummon oleh Imusama ke Marijuis karena Imusama tidak ingin angkatan laut ikut campur dalam urusan di Pulau Elbaf. Masalah di Pulau Elbaf biar diurus saja oleh pemerintah dunia, sedangkan angkatan laut mengurus bajak laut selain Mugiwara. Perlu Mimin Bochnim sampaikan, musuh daripada pemerintah dunia tidak hanya sebatas Luffy dan krunya saja, namun juga berbagai fraksi bajak laut yang ada. Maka dari itu kekuatan pemerintah dunia terpecah seperti itu. Dengan diperlihatkannya Imusama merasuki tubuh Gunko di Pulau Elbaf, jelas bahwa alasan mengapa Imusama menarik mundur kembali Fujitora ke Marijois itu agar Fujitora dan para angkatan laut lain tidak melihat sosok Imusama di sana. Bagaimanapun juga keberadaan Imusama masih dirahasiakan dari publik, termasuk dari pihak angkatan laut. Jadi Fujitora tidak boleh tahu bahwa Imusama merasuki Gunko di Pulau Elbaf. Jadi kini Fujitora akan dikirim ke markas Cross Guild untuk membantu armada Ryukugyu yang sedang kesulitan di sana. Hal paling penting dari ini adalah seberapa lama Ryukugyu mampu bertahan di sana. Jika dia bisa bertahan hingga bantuan tiba, maka pihak Cross Guild pasti terdesak jika harus melawan dua admiral sekaligus. Apalagi Fujitora akan datang dengan armada yang besar juga. Namun jika Ryukugyu dan pasukan kalah sebelum bantuan tiba, Cross Guild akan punya waktu untuk mengatur strategi dan bisa menjadi lebih unggul lagi dalam pertempuran yang akan datang. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hashinosu yang juga sedang kacau akan diperlihatkan juga. Di sana armada besar yang dipimpin oleh Kizaru telah datang, sehingga keadaan di sana akan menjadi semakin panas dan intens. Sebelumnya yang bertempur di sana adalah bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan angkatan laut di bawah komando Sengoku dan Garp. Tak lama berselang, para aliansi terkuat Kurohige pun mulai berdatangan, termasuk Shiki dan beberapa tokoh terkenal yang lain. Hal ini membuat Garp dan Sengoku harus fokus melawan mereka, sedangkan bajak laut Akagami fokus melawan Kurohige dan para komandan Titan. Lalu aliansi Quad Shanks juga mulai bermunculan di sana, sehingga terjadi perang kapal di lautan dekat pulau itu. Dengan begitu, ada 3 titik utama kacauan di pulau tersebut. Pertama, di tengah pulau yang melibatkan bajak laut Akagami melawan bajak laut Kurohige. Kedua, di tepi pantai yang
melibatkan Garp dan Sengoku melawan Shiki dan kawan-kawan. Yang ketiga, pertempuran di area lautan yang melibatkan para aliansi Kurohige dan para aliansi Shanks antar kapal mereka masing-masing. Namun, kedatangan Kizaru dan armada besar angkatan laut ke sana mulai mengubah skema pertempuran yang terjadi, sehingga kekacauan yang lebih besar pun akan segera dimulai. Shiki pun memerintahkan beberapa aliansi Kurohige untuk menyerang sang admiral itu. Untuk menghadapi mereka semua, Kizaru segera memakai teknik klon cahaya seperti yang dilakukan dalam menghadapi Luffy di Pulau Egghead kemarin. Dengan para klon tersebut saat ini, dia bisa melawan banyak musuh sekaligus. Teknik klon Kizaru sebenarnya terbilang sangat hebat, hanya saja waktu di Pulau Egghead kemarin terkesan biasa saja karena yang dia hadapi adalah Luffy dalam mode Gear 5. Nah, berbeda dengan itu, sekarang ini yang Kizaru hadapi adalah para aliansi Kurohige yang tidak sekuat Luffy, sehingga jurus klon cahaya itu sangat merepotkan bagi para musuh di sana. Sementara itu, di tengah pulau, Kurohige bisa melihat kedatangan dari Kizaru. Dia pun menggerutu karena keadaan akan menjadi semakin rumit. Sedangkan untuk Shanks, walau dia telah melihat kedatangan Kizaru, dia sama sekali tidak terganggu. Tak lama berselang, dari kapal-kapal angkatan laut yang Kizaru bawa juga muncul 3 serapim. Para serapim itu pun langsung menyerang kedua belah pihak bajak laut di sana. Baik itu para aliansi Shanks maupun aliansi Kurohige, semuanya diserang oleh para serapim. Memang untuk misi yang sulit seperti ini, mengikut sertakan serapim terdengar sangat bagus. Namun pihak angkatan laut tidak tahu bahwa sebenarnya langkah ini adalah langkah yang keliru. Dengan membawa para serapim ke Pulau Hachinosu justru akan menguntungkan bagi pihak Kurohige. Kurohige yang melihat para serapim pun langsung tertawa. Dia lalu segera memakai kekuatan Gura-Gura Nomi untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar Shanks. Hal itu dia lakukan untuk mencari kesempatan pergi dari sana. Walau hanya sebentar saja, Shanks sempat mengejar Kurohige karena dia tahu jika Kurohige sudah tertawa seperti itu, maka pasti dia memiliki rencana yang sangat merepotkan. Namun ketika Shanks mau mengejar Kurohige, Shiryu menghalanginya. Shiryu mengerahkan seluruh kekuatannya agar Shanks tidak mengejar Kurohige. Rupanya dari segi kecepatan, Shiryu ini terbilang sangat hebat karena dia mampu menahan dan mengalihkan perhatian Shanks agar tidak mengejar Kurohige. Kurohige pun berlari mendekati Katarina Devon dan memintanya melakukan sesuatu. Devon pun segera melaksanakan perintah dari Kurohige. Dia berubah menjadi Gorosei Saturn lalu mendekati serapim dan memberi mereka perintah untuk berpihak kepada bajak laut Kurohige. Bila kita ingat kembali, di Pulau Egghead memang ada momen di mana Devon menyentuh Gorosei Saturn sehingga dia bisa menjelma menjadi orang itu. Walau Saturn sekarang sudah mati, tapi Devon masih bisa meniru wujudnya. Selain itu, program serapim untuk mendengar perintah dari Saturn pun rupanya masih aktif. Program itu belum dihapus karena akan memakan banyak waktu, sedangkan serapim harus segera digunakan. Kurohige tampaknya sudah mencari informasi tentang itu semua sehingga dia tahu otoritas tertinggi untuk memerintahkan serapim adalah para Gorosei. Jadi Devon yang menjelma secara persis baik visual maupun suara menjadi Gorosei Saturn bisa memberikan perintah kepada para serapim. Ini tentu membawa keuntungan besar bagi pihak Kurohige. Kekuatan serapim terbilang sangat merepotkan, apalagi di sana ada 3 serapim yang bisa dikontrol oleh Devon menjelma menjadi Saturn. Perlu diingat bahwa pemegang otoritas serapim adalah yang paling tinggi para Gorosei, yang kedua adalah Vegapunk dan para klonnya, yang ketiga adalah Sentomaru, dan yang keempat yang merupakan paling bawah adalah para pemegang chip otoritas. Kizaru dan para angkatan laut di sana termasuk adalah pemegang chip otoritas, yang mana itu adalah otoritas yang paling bawah. Maka dengan begitu, mereka tak akan bisa menghentikan perintah Devon yang menjelma menjadi Saturn. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1151. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.